Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami bisa ketemu dengan semua, ketemu di obrolan kami ya, obrolan tauhid, obrolan orang tua untuk mencari jalan kembali ya. Kita bercerita tentang perjalanan senior-senior kita cari jalan kembali biar kembali kemana? Kembali ke Allah ya, kembali ke Tuhan. Nanti kalau ada beda pemahaman, ada beda penafsiran, kami mohon maaf ya. Tidak bosan kami sampaikan bahwa Tuhan itu satu, yang wujud, yang hidup, yang gerak-gerik satu, tapi yang memahami yang beda-beda ya. Itu dasarnya karena dasar pemahaman untuk menemukan Tuhan juga beda-beda ya. Itu nanti kalau ada beda penafsiran, beda pemahaman, kami mohon maaf. Untuk obrolan kali ini ya, kami ingin ngobrol tentang puasa ya, obrolan tauhid tentang puasa. Ini karena kenapa ini malam pertama ya, hari pertama puasa Ramadan, sehingga kita ngobrol tentang puasa ya, tentang apa itu puasa ya. Puasa itu kalau ini sudah dilakukan ya oleh sebelum kita ya. Tujuannya apa? Kalau di Jawa ngomongnya poso ya, poso tujuannya ngepos nih rosok ya, rosok kita diposkan ya, diposkan di mana ya, nanti kita pelajari ya. Poso itu kalau secara dohir berarti posonya tidak makan, tidak minum begitu ya, tidak kumpul suami istri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Poso itu macam-macam ya, ada poso weton, ada poso Senin Kemis, ada poso apa ya, Nabi Daud gitu ya. Tapi yang poso Ramadan ya, poso Ramadan biasanya kita puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu. Puasanya apa ya? Puasanya, tujuan puasa itu apa toh ya? Biasanya kita sering dapat pencerahan bahwa puasa itu sebulan penuh di bulan Ramadan, nanti titik akhirnya adalah kembali ke fitrah, itu kembali ke fitrah ya, fitrah kita sebagai manusia ya, kembali ke fitrah. Yang ini yang puasa biasanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu tidak makan, tidak minum gitu ya. Cara puasa dohirnya, puasa dohirnya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, dan apa ya, kalau bicara diusahakan untuk bicara yang baik-baik begitu. Pokoknya menghindari yang tidak baik lah ya. Biar apa? Biar kembali ke fitrah ya. Itu biasanya secara dohir ya, bahasanya jasad kita ya, puasa jasad kita. Itu kalau puasa secara dohir biasanya kembali ke fitrahnya yang rasanya kok belum sempurna begitu. Ini kalau tidak dibarengi dengan puasa batin, kembali ke fitrahnya, rasa kayak fitrah itu apa tuh? Fitrah itu ternyata kembali kayak bayi baru lahir gitu ya. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir apa maknanya?
bayi baru lahir itu maknanya adalah masih senang sama Allahnya ya, masih belum kenal dunia, masih senang, masih baru keluar dari alam rahim ya. Alam rahim itu yang dikenal cuma Allah saja ya, yang dikenal cuma Allah saja, nggak ada yang lain, sehingga rasa senangnya ya sama Allah ya, rasa senang sama Allah itu fitrah kita begitu ya. Untuk itu apa, tiap tahun kita mengadakan apa, dianjurkan untuk puasa Ramadan ya, diwajibkan untuk puasa Ramadan, itu tujuannya biar itu kembali ke fitrah tadi, kembali senang bersama Allahnya, senang bersama Tuhan, senang sama Tuhannya ya. Itu kalau puasanya dohir saja, itu biasanya kalau cuma tidak makan tidak minum, itu rasanya kok belum sempurna untuk menjadikan kita kembali ke fitrah gitu. Sehingga apa, ini juga melakukan puasa batin ya, puasa batin kita dipuasakan ya. Puasa batin itu apa toh ya, puasa batin itu melepaskan senang yang wujud, nah itu wujud di dunia ya, melepaskan rasa senang yang wujud di dunia, biar nanti senangnya kamilah ya, senangnya kamilah, nafsunya ya, puasa nafsu kita itu wujudnya senang susah, itu nafsu ya, nafsu itu wujudnya senang susah kita. Nah itu kalau nanti buka pelajaran nafsu, 7 nafsu ya, buka video yang 7 nafsu nanti biar paham apa itu nafsu ya. Kalau di alam 1, alam 2 itu nafsunya belum kamilah ya, belum kamilah. Itu kalau kamilah berarti harus masuk ke alam 4 lewat alam 3. Alam 3 itu alam rodiyah mardiyah, alam seneng sama Allahnya ya. Allah seneng, kita seneng, Allah ridho, kita ridho, itu alam 3. Itu harus targetnya ke sini, targetnya ke alam 3 ya, alam Jabarut ya. Kita agak bosan untuk memperkenalkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini bikin ilmu ini yang membantu kita ya untuk memudahkan perjalanan spiritual. Alam 1, 2, 3, 4 alam jasad, jiwa, roh, datullah gitu. Kita kalau pengen seneng Allahnya, kita harus melepaskan rasa seneng dunia dulu ya, rasa seneng dunia ya. Ini posonya berat ini ya, poso ngomongnya gampang gitu ya, ngomongnya lepas seneng dunia. Itu prakteknya ya, prakteknya makanya disuruh praktek 1 bulan ya, untuk melatih melepas seneng dunia, seneng wujud-wujud yang tampak ya. Karena yang untuk mencari yang hidup ya, untuk mencari, untuk ketemu yang maha hidup yaitu tunggal Allah saja, itu melepaskan rasa senang yang wujud di dunia, itu dilatih benar ya, latih benar untuk melepaskan rasa senang biar nanti bisa ketemu rasa senang bersama Allah di alam 3 ya, bukan alam 1, bukan alam 2, tapi alam 3 yaitu alam rasa senangnya bersama Allah. Itu ya, pelajaran poso itu ternyata ngepos niroso kalau Jawa ya, ngepos niroso untuk mencari rasa sejati. Rasa sejati kita apa? Rasa sejati kita adalah rasa senang bersama Allah itu. Rasa sejati kita biar kita merasakan senang bersama Allah kayak di alam rahim, alam kandungan, biar nanti apa ya, biar fitrah, kembali ke fitrah ya, itu kembali ke fitrah ya. Ini Allah ngajarkan kita ya, yang ada di alam, yang ada di alam. Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan ulat ya, ulat itu sebagian banyak orang menjijikkan gitu toh, menjijikkan, geli, pegang saja rasanya enggan gitu. Ulat itu makannya dedaunan ya,
dedaunan yang untuk oksigen malah sama ulat dimakan gitu, untuk proses untuk napas kita sama ulat ini dimakan. Tapi kalau ulat ini pengen merubah bentuk, ya, pengen merubah bentuk yang indah, ulat ini harus apa ya, topo kalau Jawa ya, meditasi atau puasa ini, puasa ya, puasa untuk apa, di dalam kepompong itu, di dalam kepompong nanti biar wujudnya ular berubah ya, wujudnya ular benar berubah, biar nanti jadi kupu-kupu ya. Kalau sudah sempurna wujudnya jadi kupu-kupu, itu baru keluar ya, baru keluar. Begitu keluar bukan jadi ulat lagi, tapi indah, sudah bersayap ya, sudah bersayap. Terus jalannya tidak apa merambat di pohon-pohonan, tapi jalannya terbang ya, terbang di angkasa, terbang, sehingga punya sayap ya, punya sayap untuk terbang. Makanannya juga beda, bukan kayak yang sebelumnya ya, bukan kayak yang apa ya, senangnya makan dedaunan, tapi senangnya kupu-kupu. Kalau sudah ulat jadi kupu, makanya ternyata saripatinya bunga ya, saripatinya bunga ya, bukan bunganya tapi saripatinya ya. Itu ternyata kesenangan itu berubah ya, berubah. Kesenangan itu sebelumnya senang wujud-wujud dedaunan ya, begitu rubah itu senangnya saripati. Terus senangnya juga bukan berjalan di pepohonan ya, berjalan di dedaunan, tapi terbang ya. Inilah gambaran kita ya, gambaran kita puasa Ramadan ini diharapkan kayak itu ya, diharapkan kayak ulat ya, kayak ulat. Nanti yang sebelumnya kita senang dengan wujud-wujud di dunia, dalam penggemblengan sebulan penuh ini ya, penggemblengan 1 bulan Ramadan ini, diharapkan nanti setelah keluar Ramadan sudah kembali ke fitrah ya, ya. Senangnya bukan senang wujud-wujud, tapi senangnya senang cahaya ya, senang cahaya di atas cahaya ya, senang Allah saja, itu senang Allah saja. Terus apa, tapi ini harus melalui proses ya. Ulat pun pengen jadi kupu harus, kalau apa ya, semedi lah atau topo kalau Jawa ya, topo di kepompong itu sampai sempurna, sampai sempurna baru keluar. Kita juga begitu ya, kita leburkan rasa senang kita ya, kita kikis perlahan rasa senang kita dengan wujud-wujud, sehingga biar apa, biar masuk ke alam ini kayak kepompong tadi ya, biar punya rasa senang sama Allahnya, biar punya rasa senang sama Tuhannya. Sehingga begitu kita sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, senangan sudah berbeda ya. Kesenangan bukan di alam satu lagi, tapi kesenangan ada di alam 3, ketemu Allah ya. Kesenangan berarti sudah berubah. Kesenangan kita ya apa ya, pandang-pandang sama Allah ya. Begitu nanti di alam 3 turun ke alam 4, alam Dzatullah, oh ternyata engkau semua yang ku suka ya, lahir batin ternyata engkau ya. Itu ini tujuannya begitu ya, tujuannya sebenarnya puasa itu kembali ke fitrah ya, bukan tujuannya untuk sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan suami istri, tidak. Tapi tujuannya adalah kembali ke fitrah ya, kembali ke fitrah kita. Fitrah kita kayak bayi baru lahir ya, bayi baru lahir senangnya cuma Allah saja, bukan senang yang lain ya. Senangnya
hanya tunggal, seneng tunggal, diposkan di sini, poskan di alam suwung, ya, diposkan di alam suwung, ya, biar nanti ketemu rasa sejati, ya. Rasa sejati apa? Berarti rasa senang bersama Tuhannya, bukan senang sama wujud-wujud, tapi senang yang dibalik wujud, ya, senang sama Allahnya. Wujud-wujud itu yang kau pandang, ya, yang kita pandang wujud itu pasti, semua wujud yang kita pandang dengan mata tuhir pasti lebur, ya, pasti hancur, ya, tinggal tunggu waktu kapan hancurnya, ya. Tapi yang hidup yang dibalik, ya, yang hidup dibalik wujud, ya, yang hidup yang satu, ya, hanya Allah saja, ya. Yang hidup berdiri sendiri, Hayyul Qayyum, itu cuma satu, Allah saja, ya. Sehingga kita dianjurkan, ya, untuk senang sama, target kita puasa itu sebenarnya senang sama Allah, ya, itu saja, ya, senang sama Tuhan kita, bukan senang sama wujud-wujud, tapi senang sama Allahnya. Itu saya kira, ya, puasa ini target kita merubah kesenangan kita, ya, sehingga apa, nanti begitu Idul Fitri benar-benar Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya ini adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya suatu perjalanan spiritual, ya, perjalanan batin kita. Subhanallah itu apa? Di alam satu, ya, alam satu. Allah itu Maha Suci, bukan yang wujud-wujud itu, bukan yang wujud itu Allah, bukan, ya, tapi dibalik yang wujud. Makanya Allah itu Maha Suci. Pertama itu zikirnya subhanallah, orang-orang yang di alam satu. Begitu masuk alam dua, zikirnya alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah lepas dari rasa senang dunia, itu alhamdulillah, ya. Tapi begitu masuk ke alam tiga, oh ternyata Engkau saja, Allah itu maha besar segalanya, ternyata tetap Engkau yang besar, itu Allahu Akbar, ya. Terus begitu turun ke alam lahut, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya apapun kecuali daya upayamu, itu ternyata Allah saja yang punya gerak-gerik, ya, yang bisa, yang hidup, ya, yang wujud satu, hidup satu, yang gerak-gerik kekuatannya satu, itu ternyata la haula wala quwata illa billah di alam 4, ya. Ini sebenarnya apa, lingkaran spiritual, zikir spiritual, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini nanti harus Allahu Akbar benar, ya. Kalau sudah puasa 1 bulan merasakan Allahu Akbar benar, ya. Artinya apa Allahu Akbar itu? Artinya, oh ternyata Engkau yang ada, ya. Ternyata Engkau satu, itu. Saya harus senang sama Engkau, ya. Yang disenangi satu, ya, nggak ada yang lain, ya. Kalau belum merasa senang, berarti kembali ke fitrahnya masih berat, itu, ya. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu kembali ke senang sama Allah, ya. Allahu Akbar, itu. Merasakan Idul Fitri benar, itu, ya. Kembali ke fitrah, ya. Itu, ya, saya kira semoga kita dimudahkan dalam 1 bulan ini, ya, gembleng spiritual kita, gembleng jiwa kita, biar jiwa kita memandang yang satu, biar nafsu kita senang yang satu, gitu, ya. Mata batin kita terus kita arahkan yang dibalik, ya, yang hidup satu, ya, bukan wujud-wujud ini, tapi yang dibalik wujud. Yang dibalik wujud ternyata hanya satu, Engkau saja, itu, ya. Saya kira itu, ya, untuk pelajaran puasa, ya, pelajaran poso. Itu poso itu tidak kaum sekarang saja, dari dulu sudah berlatih puasa untuk mengekang nafsu kita, biar nafsu kita jadi kamilah, ya. Ya, Rodiyah Mardiyah masuk sini kamilah, gitu. Rodiyah Mardiyah di alam 3, masuk ke alam 4 sudah kamilah, insan kamil, ya. Insan kamil itu apa toh? Insan kamil itu ternyata, ya, senang sama Gustinya, senang sama Allahnya, ya.
seneng sama Allahnya, ya. Ternyata yang ada cuma engkau, ya, yang lain ternyata nggak ada, ya. Sudah menikmati Tuhannya saja, ya. Saya kira itu, ya. Ini hanya sekedar obrolan orang tua, ya, sekedar obrolan untuk cerita tentang senior kita dulu tentang puasa, ya. Kalau ada beda penafsiran, ada beda pemahaman, kami mohon maaf. Semoga semuanya dimudahkan untuk menemukan yang tunggal, senang sama yang satu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.